Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Akhirnya aku bikin video kriminal case lagi setelah berapa ya, hampir 1 tahun. Aku kan upload ini habis lebaran ya. Aku bikin ini tuh Januari, aku uploadnya lebaran. Jadi aku bakal ucapin selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Aku deg-degan, sumpah. Ini tanganku gemeteran sama bikin ini. Ya ampun, aku udah lama banget nggak bikin. Kasus hari ini adalah tentang Edward Gingrich yang dia adalah orang Amis, dan kasusnya Edward ini tercatat sebagai kasus pertama dalam suku Amis. Dan sebelum kita ngebahas tentang kasusnya Edward, aku akan ngejelasin dulu apa sih suku Amis itu, karena ini nanti bakal berhubungan dengan apa yang terjadi sama Edward dan kasusnya. Suku Amis atau orang-orang Amis adalah kelompok Kristen tradisional yang mereka ini tersebar di wilayah Amerika, juga Ontario, Kanada. Mereka dikenal dengan gaya hidup sederhana dan membatasi diri sama orang-orang atau kehidupan non-Amis. Contohnya, orang Amis kan tinggal di pedesaan yang terpencil, bikin desa mereka sendiri yang khusus diisi sama orang-orang dari suku Amis sendiri, dan jauh dari tempat tinggal orang-orang non-Amis. Dalam satu desa suku Amis biasanya diisi sama belasan kepala keluarga, dan dalam satu keluarga mereka biasanya punya antara 7 sampai belasan anak karena mereka nggak diizinkan untuk pakai alat kontrasepsi. Dan untuk pernikahan, mereka udah pasti bakal nikah sama sesama suku Amis, yang kebanyakan mereka bakal nikah sama tetangga mereka sendiri. Kemudian, suku Amis itu nggak kenal sama yang namanya perceraian. Jadi kalau kamu nikah sama dia, kamu bakal jadi pasangannya selamanya, sampai maut memisahkan. Kemudian orang Amis juga membatasi diri dari peralatan dan kehidupan modern, yang mereka percaya hal itu adalah jalan terbaik untuk melayani Tuhan. Jadi nggak ada satupun orang Amis yang pakai listrik, mesin, mobil, apalagi telepon. Karena mereka berusaha mempertahankan percakapan antar muka. Nggak mau family time mereka diganggu sama apapun, berusaha untuk nggak bergantung sama apapun selain dengan kemampuan diri mereka sendiri, dan mereka percaya kalau mesin adalah ciptaan iblis untuk mengalihkan pengabdian mereka sama Tuhan. Terus karena nggak pakai mobil, kalau kemana-mana orang Amis biasanya bakalan jalan kaki atau mereka bakal naik sepeda, kuda, atau kereta kuda. Selain itu, orang Amis juga terkenal sangat religius dan mereka juga nggak suka terlibat sama konflik apapun. Makanya dulu tuh pas zamannya Perang Dunia I atau II, mereka tuh nggak ikut, dan waktu Perang Vietnam mereka dipaksa gimana pun mereka tetap nggak mau gabung. Kemudian untuk urusan penampilan, laki-laki suku Amis biasanya pakai kemeja polos, topi lebar, dan jas. Laki-laki di suku Amis yang udah nikah biasanya bakal numbuhin janggut, dan mereka dilarang untuk menumbuhkan kumis. Sementara untuk wanita, mereka pakai gaun polos yang panjangnya sampai betis. Mereka juga kemudian pakai penutup kepala dan juga celemek. Selain itu, wanita di suku Amis juga nggak dibolehin pakai perhiasan, meskipun perhiasannya adalah cincin nikah, karena menurut mereka, perhiasan dapat menimbulkan kebanggaan individu. Kemudian untuk pendidikan, anak-anak dari suku Amis bakalan sekolah di sekolah khusus orang-orang Amis, yang mereka bakalan lulus dari sekolah tersebut di usia 14 tahun, dan setelah lulus mereka bakalan kerja. Anak laki-laki biasanya kerja di pertanian, terus gimana caranya pakai alat-alat berat, sama gimana caranya bangun rumah. Dan untuk anak-anak perempuan, mereka bakal diajarin gimana caranya bikin perabot rumah tangga sama beternak hewan. Terus waktu anak-anak Amis berusia 16 tahun, mereka bakalan dikasih pilihan, apa kamu masih mau tetap sebagai suku Amis, sebagai bagian dari suku Amis, atau kamu mau keluar dan jadi non-Amis. Waktu dikasih pilihan ini, anak-anak yang usianya 16 tahun itu, mereka dibiarin untuk tinggal sama manusia, sama orang-orang non-Amis, sama orang-orang modern. Tapi, kalau mereka keluar dari suku Amis, mereka nggak boleh lagi masuk, datang, dan berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan suku Amis, meskipun itu teman atau keluarga mereka. Jadi kalau kamu keluar dari suku Amis, ya udah, kamu udah nggak ada hubungannya sama kita, gitu. Dan kebanyakan anak-anak ini milih untuk tetap tinggal sebagai bagian dari suku Amis. Ya iyalah, gitu kan, dari kecil tinggal di situ, terus tiba-tiba dilepas ke kehidupan modern tanpa persiapan, gak ada siapapun yang mereka kenal juga. Ya udah, jadi akhirnya mereka balik. Kebanyakan mereka tuh bakalan balik. Kemudian aku kan tadi udah jelasin tentang suku Amis yang adalah orang-orang religius, yang mereka nggak suka banget sama konflik. Nah, di tahun 1993, salah satu anggota mereka, yaitu Edward Gingrich, dia melakukan sebuah tindakan kriminal yang parah banget.
Edward lahir di Norwich, Kanada pada tahun 1966 dan dalam keluarganya dia punya 10 orang saudara. Kemudian tahun 1983, waktu itu usianya Edward 18 tahun, semua keluarganya pindah ke Crawford County di Pennsylvania. Dari masih kecil Edward dikenal suka bikin masalah dan dia juga dikenal sebagai anak atau pria yang berbeda dibanding orang-orang Amis lainnya. Contoh kecilnya, laki-laki suku Amis kan biasanya kerja pertanian, tapi Edward dia benci banget kerja pertanian. Justru Edward kemudian kerja di toko kayu atau bengkel. Yang dari situ dia kemudian kenal sama banyak orang non-Amis dan juga bahkan menjalin hubungan pertemanan. Padahal udah jelas-jelas hal itu dilarang sama komunitasnya. Dan di toko kayu sama di bengkel, Edward juga kemudian kenalan sama listrik, sama mesin, sama teknologi. Dia kemudian suka banget ngutak-ngatik mesin yang dari situ, dari belajarnya dia di bengkel sama di toko kayu, Edward jadi bisa untuk memperbaiki mesin apapun. Jadi itu tuh bener-bener kayak dunianya Edward gitu daripada di sukunya sendiri. Beruntungnya orang-orang Amis kemudian kasih kelonggaran untuk Edward. Mungkin mereka pikir ya udahlah ya daripada bikin masalah di sini gitu ya udahlah nggak apa-apa. Jadi itu tuh cuma khusus untuk Edward, nggak apa-apa berhubungan sama orang non Amis dan juga berkenalan dengan teknologi sama mesin sama listrik dan semacamnya yang orang-orang modern pakai. Terus orang Amis juga kan terkenal sebagai orang-orang yang religius. Nah Edward dia nih nggak suka pergi ke gereja, bahkan dibilang hampir nggak pernah datang ke gereja. Kemudian pada masa itu Edward deket sama seorang cewek yang untungnya ceweknya juga orang Amis, namanya adalah Kathy Shetler. Kathy datang dari keluarga berpengaruh di suku Amis karena pamannya adalah seorang uskup di suku Amis. Waktu orang-orang tahu kalau Kathy berhubungan sama Edward, banyak yang khawatir sama si Kathy saking nggak biasanya Edward ini, saking dia nggak selayaknya laki-laki Amis lainnya. Tapi masalahnya waktu itu Kathy udah berusia 21 tahun dan belum menikah. Yang untuk ukuran orang Amis itu tuh udah usia yang telat banget. Dan cuma sisa Edward di suku Amis sebagai laki-laki cukup umur yang juga belum menikah. Jadi Kathy ini nggak punya pilihan lain atau keluarganya Kathy nggak punya pilihan lain selain menerima Edward sebagai menantu mereka. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya Kathy menikahkan Kathy dengan Edward. Mereka menikah pada 6 Desember 1986. Pernikahan orang Amis juga nggak terlalu spesial karena kamu pakai baju yang biasa kamu pakai sehari-hari dan nggak ada hal-hal mewah. Pernikahan orang Amis diawali dengan pengambilan sumpah sebagai suami istri, makan malam bareng, nyanyi dan dengerin kata-kata dari kitab suci mereka dan udah selesai pulang. Tahun depannya pada 1987, Kathy melahirkan anak pertamanya, seorang cowok yang kemudian dikasih nama Danny. Dan setelah kelahiran Danny, Edward justru nunjukin kayak aku belum siap untuk jadi seorang ayah. Karena setelah kelahiran Danny, Edward justru lebih banyak habisin waktunya di tempat kerjanya daripada di rumah. Dia pulang cuma untuk makan sama tidur. Tahun depannya pada 1988, Edward mulai ngeluh sama Kathy kalau dirinya nih sering banget ngalamin pusing, yang itu juga diikutin dengan Edward yang mulai marah-marah dan juga kalau tidur lama banget. Dan kalau seandainya Kathy bukan orang Amis, dia bakalan sedikit melek kalau apa yang Edward alami adalah beberapa tanda depresi. Dan karena Edward suka marah-marah, itu kemudian ngebuat dia sama Kathy sering tengkar dan akhirnya pertengkaran itu mengarah ke KDRT. Kathy kemudian berdoa sama Tuhan setiap hari untuk balikin Edward seperti semula, biar Edward balik lagi, baik lagi, nggak marah-marah lagi. Tapi sebanyak apapun Kathy berdoa, keadaan Edward nggak membaik. Akhirnya Kathy putusin untuk panggil tenaga medis yang emang biasa nanganin orang-orang Amis. Tapi tau nggak, tenaga medisnya cuma ngobatin Edward, cuma caranya mijet. Edward nih diobatin dengan cara dipijet. Dan sekalinya Edward dikasih obat, tau nggak obatnya apa? Gula merah, obatnya gula merah. Coba bayangkan buat apa. Dan setelah kelahiran Danny, seperti yang aku bilang tadi, si Edward ini kan ngindarin keluarganya. Dia bakalan lebih sering habisin waktunya di tempat kerjanya daripada di rumah. Tapi meskipun begitu, selama 2 tahun berikutnya di tahun 1989 dan 1990, Kathy melahirkan anak mereka. Di tahun 1989, Kathy melahirkan bayi laki-laki yang dikasih nama Ines, dan di tahun 1990, Kathy melahirkan bayi perempuan yang dikasih nama
Mary. Dan setelah kelahiran Mary, Edward kemudian bilang sama Katie kalau aku nggak mau punya anak lagi. Dan Edward yang sebelumnya emang udah ngindarin keluarga kecilnya, udah ngindarin Katie sebelumnya. Setelah kelahiran Mary, dia makin ngindarin keluarganya. Edward bahkan udah nggak mau lagi untuk tidur bareng sama Katie. Jadi akhirnya mereka tidur terpisah. Dan sejak Edward berubah, berat badan Katie jadi turun drastis. Dia jadi kurus banget karena dia udah kayak rasa-rasa ibu tunggal. Dan Edward nggak nyumbang apapun di keluarga mereka selain stres. Dan Katie juga nggak punya pilihan untuk pergi atau pisah sama Edward karena di komunitas mereka, di suku Amis, nggak diperbolehkan berpisah kecuali dengan kematian. Kemudian di tempat kerjanya Edward ada temen non-Amisnya yang namanya adalah Dave Lindsay. Dan sama Dave, Edward cerita kalau aku nih nggak suka di suku Amis, aku pengen keluar dari suku Amis, aku nggak betah di sana, aku nggak bahagia di sana. Dan Dave, dia adalah teman yang mendukung Edward, tapi caranya rada-rada gila dia tuh. Jadi kalau kamu emang mau mendukung temanmu ya udah nggak apa-apa, tapi caranya jangan kayak begitu. Nah, Dave, dia bilang sama Edward, kalau kamu nggak keluar dari suku Amis dan kamu juga nggak berpindah keyakinan ke aku, kamu bakalan masuk neraka. Coba, teman macam apa? Kemudian tahun 1991, apa yang Edward alami makin parah karena di tahun itu dia juga mulai berhalusinasi. Edward mulai suka ngeludah di dinding, yang waktu Katie tanya kenapa, Edward bilang ada lalat di dinding. Tapi waktu Katie lihat nggak ada sama sekali lalat di dindingnya. Edward juga kemudian suka gosok-gosok badannya kasar. Waktu Katie tanya kenapa, Edward bilang ada yang aneh di badannya, dan waktu Katie cek badannya Edward, nggak ada satu hal apapun yang aneh. Edward kemudian juga bilang kalau ada sepasang mata yang awasin dirinya, kalau ada kelinci raksasa, dan dia juga bilang kalau Tuhan sama iblis lagi berkelahi untuk memenangkan jiwanya. Puncaknya, Edward loncat dari jendela di lantai 2 rumahnya. Dia lari di sekitar rumahnya nggak pakai baju. Dia juga suka ngerangkak di sekitar rumahnya kayak hewan, dan dia juga kemudian suka melolong. Paling parah, Edward kan lagi keluar rumah dan entah gimana dia pegang kapak yang kemudian kapaknya dia ayunin ke sekitarnya, dan butuh 6-7 orang dewasa untuk nahan Edward. Sampai di titik itu, semua orang Amis akhirnya sepakat kalau Edward harus dapat penanganan medis yang benar-benar medis. Akhirnya Edward dibawa ke rumah sakit, dan entah orang Amis yang panggil orang medis ke rumahnya atau mereka yang bawa Edward ke sana, tapi waktu Edward dibawa ke rumah sakit, dia dalam keadaan diikat dan dibius karena dia menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu diperiksa, dokter kemudian mendiagnosis Edward dengan schizophrenia. Kalimat atau kata atau penyakit yang asing banget di telinganya orang Amis. Setelahnya, Edward kan dikasih obat sama dokter yang untungnya sama orang Amis diizinkan untuk Edward konsumsi. Setelah konsumsi itu obat, Edward perlahan-lahan halusinasinya tuh mulai rada-rada hilang, tapi efeknya dia jadi lemes. Dan itu kemudian ngebuat Edward udah nggak mau lagi minum obatnya, karena dia bilang aku ngerasa kayak zombie minum obat ini obat tuh racun, katanya Edward kayak gitu. Jadi dia udah stop, dia nggak mau lagi minum itu obat, yang tentu aja itu kemudian ngebuat dirinya kembali berhalusinasi. Setelah Edward nggak minum obat, dia kan punya tenaga lagi untuk pergi kerja. Nah, di tempat kerjanya dia ketemu lagi sama teman-teman non-Amisnya, yang teman-temannya ini nggak tahu kalau kemarin Edward nih nggak masuk karena apa. Dan di situ lagi-lagi teman-teman non-Amisnya Edward ngedukung dan ngedorong dia untuk keluar dari sukunya. Dan sekarang mereka tuh bukan cuma bilang kalau kamu nggak keluar dari sana kamu bakalan masuk penjara, enggak. Mereka tuh bukan cuma ngomong kayak gitu lagi sekarang, tapi mereka juga bilang kalau Katie adalah orang jahat karena Katie yang menawan kamu di sana, Katie yang nahan kamu di sana, kamu tuh di penjara sama Katie. Dapat omongan kayak gitu terus-terusan. Akhirnya Edward bener-bener ngelihat Katie sebagai istri yang jahat karena gara-gara Katie ini nih, aku nggak bisa keluar dari suku Amis. Maret 1993, Edward sama Katie sedikit tengkar hari itu. Masalahnya ada pesta pernikahan di tempat mereka, dan hari itu Edward dalam keadaan yang nggak terlalu baik. Katie takutnya kalau Edward datang dia bakalan bikin masalah. Makanya si Katie ini kemudian bilang sama Edward kalau kamu nggak usah datang ke pesta pernikahan itu, aku sama anak-anak aja.
Nah, tapi Edward nanggepin omongannya Kathy itu dengan pikiran kalau Kathy ini udah nggak mau sama dirinya, Kathy malu sama dirinya, Kathy tinggalin dirinya, dan tengkar mereka di situ gara-gara masalah itu. Edward kemudian tidur di kursi yang ada di ruang tamu rumahnya dalam keadaan marah. Pas bangun, dia langsung datengin Kathy yang waktu itu ada di dapur, lagi cuci piring. Dan waktu Kathy noleh ke Edward, Edward langsung nonjok Kathy dengan keras. Rumah tangga mereka sebelumnya kan emang udah ada KDRT. Si Edward ini emang sebelumnya udah pernah pukulin Kathy, tapi nggak pernah sampai nonjok yang sekeras itu. Sampai si Kathy ini jatuh di lantai dapurnya. Sedihnya anak pertama mereka namanya Danny yang waktu itu berusia 6 tahun juga ada di dapur, dan dia kemudian lihat gimana bapaknya pukulin ibunya dengan keras. Kathy yang waktu itu masih sadar dan berusaha untuk nahan pukulannya Edward, kemudian teriak sama Danny untuk pergi ke rumah saudaranya Edward yang namanya Dan untuk minta tolong. Tapi jarak antara rumahnya Dan dengan rumahnya Edward itu 1,5 km, itu jauh banget. Dan Danny kemudian dia langsung lari ke rumah pamannya. Kathy yang masih dipukulin sama Edward kemudian berusaha minta tolong, tapi nggak ada satupun orang dewasa yang dengar teriakan minta tolongnya dia. Berkali-kali Kathy dipukul sama Edward sampai akhirnya Kathy pingsan. Ngeliat istrinya pingsan, bukannya berhenti, Edward justru kemudian pakai sepatu bootnya yang dia pakai untuk injek-injek kepalanya Kathy sampai mukanya Kathy nih udah nggak kebentuk, sampai tengkoraknya pecah. Lihat istrinya yang udah meninggal dengan bagian kepala yang udah nggak kebentuk, yang udah hancur, Edward bukannya berhenti, dia justru ngelakuin hal yang nggak masuk akal. Jadi si Edward ini, kan kepalanya si Kathy itu kan hancur, pecah gitu kan. Dia pakai dua tangannya, ambil otaknya Kathy, diambil, terus dia taruh di samping kepalanya yang pecah, yang hancur. Nggak berhenti di situ, Edward kemudian ambil pisau, dan dia sobek tubuhnya Kathy dari leher sampai bawahnya pusar. Kemudian dia keluarin semua organ dalamnya Kathy, jantungnya, paru-parunya, ususnya, semuanya dia keluarin, dia taruh di samping tubuhnya Kathy, dia tata. Gila nggak? Dan bagian terburuknya, dua anaknya Kathy sama Edward yang lain, Ines sama Mary, yang waktu itu berusia 4 tahun dan 3 tahun, mereka ada di dalam rumah itu dan mereka lihat gimana bapaknya membunuh ibunya dengan sadis. Waktu Dan datang, ya udah telat. Waktu dia masuk ke dalam rumah, dia udah ngeliat Kathy yang tubuhnya udah nggak karu-karuan. Dan waktu dia lihat ke arahnya Edward, dia bilang kalau waktu itu Edward nampakin ekspresi yang nakutin banget. Setelahnya, Dan lari ke rumah non-Amis untuk pinjem telepon, dan dia langsung telepon 911. Waktu polisi menuju rumahnya Edward, pas hampir sampai di jalan, mereka lihat ada seorang cowok yang tubuhnya tuh berlumuran darah. Sebelah tangannya ngegandeng seorang anak kecil cowok, dan sebelah tangannya lagi gendong anak kecil cewek. Polisi kemudian pinggirin mobilnya dan periksa apa mungkin itu adalah Edward, orang yang dilaporkan. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata benar orang itu adalah Edward. Mereka kemudian masukin Edward ke mobil dan lanjut ke rumahnya Edward dengan asumsi kalau mereka masih bisa selamatin Kathy. Jadi kayaknya mereka nggak dikasih informasi kalau sebenarnya Kathy ini udah meninggal. Pas sampai di rumahnya Edward, polisi langsung masuk ke rumahnya. Dan nggak berapa lama kemudian mereka langsung keluar sambil muntah-muntah. Edward kemudian langsung dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Selama diinterogasi, Edward sama sekali nggak punya memori tentang apa yang udah dia lakuin ke Kathy. Polisi bahkan harus berkali-kali meyakinkan Edward kalau Kathy udah meninggal dan dirinya lah yang bunuh Kathy. Tapi Edward selalu bilang kalau Kathy belum meninggal, Kathy masih bisa diselamatkan. Tapi ada juga satu waktu yang Edward ini ngeh kalau Kathy udah meninggal. Dan kalau Edward ini udah ngeh Kathy udah meninggal, polisi kemudian tanya sama Edward, kenapa kamu bunuh Kathy? Dan jawabannya Edward, karena Kathy adalah iblis, makanya Kathy harus dibunuh. Dan delusinya Edward selama interogasi balik lagi. Dia lagi-lagi ngomong kalau Tuhan sama iblis sedang memperebutkan jiwanya, sedang berkelahi untuk memperebutkan jiwanya. Setahun kemudian persidangan Edward digelar dan seluruh masyarakat komunitas Amis menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau mereka
menuntut agar Edward harus dihukum seberat-beratnya. Jaksa yang menuntut Edward kemudian berusaha membuktikan kalau Edward membunuh Kathy dalam keadaan sadar dan dia harus dihukum selayaknya orang normal. Sementara pengacaranya Edward, dia nggak mungkin dong berusaha untuk membuktikan kalau Edward nggak bersalah atau nggak membunuh Kathy. Nah, dia kemudian berusaha membela Edward dengan membuktikan kalau saat Edward membunuh Kathy, dia dalam keadaan nggak sadar, dia dalam keadaan nggak waras. Hasil persidangan, Edward kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan Kathy, tapi atas dasar ketidaksengajaan karena mengalami gangguan jiwa. Hasil dari sidang cukup kontroversial waktu itu, karena dengan Edward yang diputus bersalah karena sakit jiwa, dia bakal dihukum paling lama 5 tahun. Dan itu pun dia nggak bakal ditempatkan di penjara, tapi ditempatkan di rumah sakit jiwa. Selama waktu itu, Edward kemudian kirim surat sama keluarga dan pemimpin gereja Amis, memohon dan minta maaf sama mereka. Juga memohon biar entar pas dirinya balik, dirinya bisa diterima lagi, tapi nggak ada satupun surat Edward yang dibalas. Maret 1998, Edward dibebaskan. Waktu itu dia balik ke desanya, tapi nggak ada satupun orang yang mau menerima kehadirannya. Edward kemudian tinggal di komunitas Amis lainnya yang lokasinya ada di Michigan. Tapi di tempatnya yang baru, entah orang-orang Amis yang ada di Michigan itu nggak ngerti atau nggak tahu tentang kasusnya Edward, atau mereka kayak nyoba untung-untung berhadiah. Mereka ini nggak ngebolehin Edward untuk minum obatnya. Ya kumat abis itu Edward. Dan pas mereka lihat gimana kumatnya Edward, takut mereka. Abis gitu mereka ngusir Edward. Mereka bilang sama Edward kalau kami nggak bisa nerima kamu lagi. Akhirnya Edward balik ke desa yang sebelumnya. Bedanya sama yang sebelumnya, kali ini Edward diterima sama keluarganya. Akhirnya dia tinggal sama salah satu saudaranya yang rumahnya ada di ujung desa suku Amis. Tapi karena Edward diterima sama keluarganya kemudian dijauhin sama semua orang Amis habis itu. Setelahnya, Edward ini pengen banget ketemu sama anak-anaknya, tapi nggak dibolehin. Apalagi anaknya yang cewek, yang namanya Mary, itu tuh langsung dijaga sama uskup, sama saudaranya, ibunya. Tapi untuk anaknya yang cowok, yaitu Danny sama Ines, mereka nih masih bisa sembunyi-sembunyi untuk ketemu sama Edward. Jadi walaupun mereka tahu apa yang udah bapaknya lakuin ke ibunya, mereka nih masih mau ketemu sama bapaknya, mereka masih nganggap bapaknya. Kemudian pada tahun 2007, Mary berusia 17 tahun. Nah, di situ Mary nih masih belum dibolehin dan dilarang keras untuk ketemu sama Edward. Dan di situ Edward kayak, kenapa? Mary itu kan anakku, apalagi dia udah berusia 17 tahun, kenapa masih diatur-atur? Edward nggak terima di situ. Dan akhirnya dia melakukan penculikan. Edward ngelakuin penculikan ke Mary dibantu sama saudaranya, juga seorang temen non-Amisnya, yang kemudian anterin Mary ke sebuah pondok di Pennsylvania, masukin Mary ke pondok, yang di dalam pondok itu udah ada Edward. Mereka berdua kemudian dikunci dari luar. Dan Mary di situ dia takut banget karena memori terakhirnya tentang bapaknya cuma tentang apa yang udah bapaknya lakuin ke ibunya. Dan uskup atau orang-orang Amis lainnya yang kemudian sadar kalau Mary nih nggak ada, dan Edward juga nggak ada, yang kemungkinan Edward ini bawa Mary entah kemana, langsung lapor ke polisi. Pas ditemuin, Edward kemudian dihukum selama 6 bulan masa percobaan sama kepolisian. Dan setelahnya, orang-orang Amis yang ada di desanya Edward ini kemudian bilang sama saudaranya Edward, kalau kami bakalan terima kamu lagi ke komunitas kami nggak akan jauhin keluargamu lagi, tapi syaratnya Edward nggak boleh tinggal sama kamu lagi. Dan di situ Edward yang ngerasa kayak, aku nih udah banyak nyusahin keluargaku, jadi ya udahlah, mending aku pergi aja. Jadi si Edward ini pergi, dan setelahnya keluarganya diterima lagi di komunitas Amisnya. Setelahnya, Edward tinggal sama pengacara yang tanganin kasusnya, namanya adalah George. Edward kemudian tinggal di rumahnya George bareng sama istrinya George, dan istrinya George gak masalah kalau Edward tinggal sama mereka. Dan selama waktu itu, Edward selalu minum obatnya, makanya skizofrenianya gak pernah lagi kambuh. Januari 2011, George keluar dan di rumah cuma ada Edward sama istrinya. Hari itu, Edward pergi ke kandang kuda untuk kasih makan kuda-kudanya George. Dan istrinya George lihat waktu Edward masuk ke kandang kuda. Tapi istrinya George nih kayak udah lama gitu loh nggak ngelihat
si Edward ini keluar gitu kan, ngapain gitu kan di sana. Akhirnya karena khawatir, istrinya ini nyusul Edward ke kandang kuda, yang ternyata di situ dia udah ngeliat tubuhnya Edward yang ngegantung. Edward bunuh diri. Di samping tubuhnya Edward ada ember yang kebalik, yang di atasnya itu kemudian ada kayak debu-debu gitu, dan di antara debu itu Edward kemudian nulis tulisan yang isinya, maafkan aku, tolong maafkan aku. Itu dia nyesel banget kalau sampai gitu menurutku. Terus habis itu karena Edward ini udah meninggal dan kemudian keluarganya dikabarin, keluarganya kemudian minta tolong, memohon sama uskup dan sama semua masyarakat Amis untuk menerima mayatnya Edward, biar Edward dimakamkan di tanah orang-orang Amis. Yang beruntungnya dikasih. Bahkan Edward dimakamkan di samping makamnya Katie. Itu tuh menurutku baik banget sih, sampai dimakamin di samping makamnya Katie. Kalau aku jadi keluarganya Katie, biarpun Edward ini ngebunuh dalam keadaan gak sadar, nggak rela gitu kalau dimakamkan di samping makamnya Katie. Gitu. Nah, kasus ini setelah berbulan-bulan aku mencuri kasus ini, gimana menurut kalian? Kalau menurutku ya, aku kasihan gitu sama Edward. Ya dia salah, tapi nggak kayak 100%. Ya dia salah 100%, cuma kayak kasihan gitu. Soalnya dia sakit. Kalau seandainya dia ditanganin lebih awal, lebih dini gitu. Gimana menurut kalian kasus ini? Akhirnya aku muncul dengan video seperti ini. Kita ketemu di video-video lainnya. Terima kasih udah nonton. Bye.